nggak lupa karena sudah jarang meneliti dengan desain conjoint analysis ini. Dulu memang saya tulis di jurnal manajemen pelayanan kesehatan, tapi kira-kira 13 tahun yang lampau. Kemudian disusul dengan salah satu bimbingan saya S2, itu persisnya Bu Arlina, untuk menerapkan itu analisis conjoint untuk mendesain suatu jenis pelayanan kesehatan untuk anak-anak sekolah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Saya kira juga seperti yang Anda sudah sering baca, itu latar belakangnya conjoint analysis itu karena dulu pengambilan keputusan itu diserahkan untuk sebagian besar pada dokter, atau yang dalam hubungan principal agent relationship itu adalah agent-agentnya. Karena ketidaktahuan dari pasien, biasanya semua hal pengambilan keputusan dilakukan oleh dokter atas nama pasien. Nah, sekarang keterlibatan pasien maupun anggota komunitas itu makin besar, baik di dalam mengambil keputusan maupun dalam perencanaan pengembangan pelayanan kesehatan. Instrumennya bisa menggunakan analisis conjoint ini. Saya kira kalau di Indonesia kan bisa ya, analisis conjoint dengan mengganti Y-nya menjadi I, conjoint dengan K, saya kira. Karena kita kan juga sering menggunakan ya, konferensi, ya, konfederasi, jadi join saya kira juga sudah. Tapi T-nya tentu saja dihilangkan. Jadi sejak 1989 makin meningkat kesadaran tentang pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan preferensi pasien. Contohnya dalam 20 tahun ke belakang itu makin ditekankan tentang pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, dan juga komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pelayanan kesehatan. Maka sejak 1990-an mulai dikembangkan penggunaan conjoint analysis untuk mengungkapkan pandangan preferensi pasien dalam komunitas tentang pelayanan kesehatan. Ini tentu saja manfaatnya adalah dengan memperhatikan nilai preferensi pasien itu akan meningkatkan manfaat penyediaan pelayanan kesehatan, karena yang menggunakan adalah pasien, bukan dokter. Ini sebenarnya merupakan sebuah metode ilmiah untuk menilai preferensi atau kesukaan dari pasien. Tidak harus pasien, tetapi juga anggota komunitas. Conjoint analysis bisa digunakan untuk memperkirakan kepentingan relatif berbagai aspek, atau biasa disebut juga atribut karakteristik suatu pelayanan dan trade-off antar berbagai aspek itu, serta utilitas. Ini mohon maaf ya, salah ejaan, agak ceroboh saya. Utilitas dan manfaat atau kepuasan total yang dapat diperoleh responden dari penggunaan suatu produk atau pelayanan kesehatan. Nah, jadi conjoint analysis bisa juga dipandang sebagai suatu teknik riset pasar yang ingin atau yang bisa digunakan untuk mengukur nilai pasar dari setiap karakteristik produk pelayanan dan memprediksi nilai dari kombinasi semua karakteristik tersebut. Nah, ini kelebihan dari conjoint analysis. Atribut yang dinilai itu atau penilaian atribut itu tidak terpisah antara satu dengan lainnya, tetapi berkaitan. Jadi ketika meminta pandangan responden tentang harga, itu tidak dilepaskan atau tidak dilepaskan dari atribut lain, misalnya kualitas pelayanan, maka disebut conjoint
asumsi yang digunakan masing-masing produk atau pelayanan kesehatan itu merupakan kumpulan dari sejumlah atribut potensial. Kemudian masing-masing orang atau pasien itu dapat memberikan bobot relatif terhadap level atribut itu. Kemudian kalau masing-masing utilitas dari berbagai atribut itu dijumlahkan, digabungkan, akan diperoleh utilitas keseluruhan total yang bisa diperoleh orang tersebut terhadap produk atau pelayanan kesehatan. Ada banyak kegunaan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan di pelayanan kesehatan ya. Itu pertama adalah untuk mengembangkan produk pelayanan. Yang lain adalah untuk menentukan harga. Misalnya untuk menjawab pertanyaan berapa sebaiknya harga suatu produk pelayanan baru agar diterima dengan maksimal oleh pasar. Bisa juga untuk competitive positioning. Karakteristik apa yang bisa ditonjolkan dalam suatu produk pelayanan agar kompetitif di pasar. Untuk analisis produk, suatu produk yang mungkin sudah ada di pasar bisa dianalisis ulang. Jika memperbesar jumlah produksi produk tersebut, apakah akan meningkatkan pendapatan atau justru menyebabkan kerugian. Bisa juga untuk mengetahui segmentasi pasar ini, tentang suatu produk atau pelayanan. Dan juga alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya, jadi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ini. Riset conjoint dalam database PMC ini, kalau kita nulis conjoint dan healthcare ini ada berapa? 1.700 penelitian tentang conjoint analysis dan pelayanan kesehatan. Kalau kita cari di database PubMed ada 271 ini pada saat ini tentang conjoint analysis. Ini adalah langkah-langkah melakukan conjoint analysis. Intinya ada 5 langkah. Satu adalah menentukan karakteristik atau atribut atau aspek, banyak namanya, tentang produk atau pelayanan. Misalnya harga, misalnya tentang kualitas. Kemudian menentukan level dari masing-masing karakteristik tersebut. Nomor 3, menentukan skenario tentang produk atau pelayanan. Yang keempat, menentukan preferensi atau pasien atau responden diminta untuk memberikan penilaian. Yang nomor 5, analisis data. Menentukan karakteristik produk itu kalau full kita mengharapkan dari pasien, kita bisa menggunakan metode kualitatif, interview atau group discussion. Kita juga bisa meninjau kepustakaan. Pembuat kebijakan juga bisa ikut menentukan tentang atribut dari suatu pelayanan kesehatan. Kemudian menentukan level karakteristik. Level karakteristik untuk masing-masing atribut itu intinya bisa dibagi 3 macam, atau bisa kalau kita ukur bisa dalam 3 macam data. Kontinu atau kalau di ekonomi disebut kardinal. Misalnya waktu tunggu 1 jam. Itu merupakan 2 kali setengah jam. Ini kita sebut kontinu, kardinal. Atau kalau di bagian lain juga disebut interval rasio, itu masuk di kelompok 1. Kemudian ordinal, misalnya nyeri hebat lebih buruk daripada nyeri sedang. Nomor 3, kategorikal, perawat, dokter umum, spesialis. Nah, ini catatan level karakteristik tersebut yang disodorkan kepada responden harus masuk di akal dan realistis, sehingga responden itu akan serius di dalam menjawabnya. Menentukan skenario.
itu bisa dibuat sejumlah skenario yang menggambarkan semua kemungkinan produk pelayanan hasil berdasarkan dari karakteristik dan level yang sudah ditentukan. Makin banyak jumlah karakteristik dan level, makin banyak jumlah skenario. Tapi tidak semua skenario bisa disediakan dalam kuesioner conjoint analysis. Sehingga itu perlu untuk dikurangi supaya responden itu bisa menjawab dengan baik dalam waktu yang tersedia. Menentukan preferensi itu bisa dengan meminta responden itu membuat peringkat atau ranking, atau meminta responden untuk memberikan nilai, biasanya dari 1 sampai 5, atau suatu pilihan memilih lebih menyukai skenario A atau B, seperti itu, atau lebih dari 2 juga bisa. Pilihan diskrit ini atau pilihan diskrit ini merupakan metode yang paling banyak digunakan karena mencerminkan pengambilan keputusan orang sehari-hari. Jadi pilihannya dikotomi umumnya. Ini contohnya atributnya akurasi, kenyamanan, waktu, biaya. Misalnya tentang suatu tes diagnostik, tes A atau tes B. Apakah saudara memilih tes A atau B? Jadi pilihannya ini nanti akan digunakan sebagai variabel dependennya, karena nanti analisis datanya itu menggunakan analisis regresi pada umumnya. Sedangkan atribut ini merupakan variabel independennya. Akurasi, kenyamanan itu merupakan variabel independen dalam model regresi. Sedang ada nyeri sedikit, nyeri sedang, itu merupakan levelnya tadi yang disebut level dari masing-masing atribut. Apanya? Ya, 200.000 sama 1 juta. Kemudian contoh lain ini tentang pelayanan ortodontik. Ini saya ambil dari hasil penelitiannya Ryan dan Farrar, mestinya R bukan F, tahun 2000, membandingkan keadaan sekarang dan alternatifnya untuk perbaikan ortodontik. Ini di sini atributnya adalah waiting time atau konsultasi yang pertama, konsultasi yang kedua, dan waiting time. Ini adalah atributnya. Kemudian levelnya itu pada first appointment atau pertemuan konsultasi atau pertemuan pertama itu bisa ada 2 pilihan dalam hal ini, hospital atau lokal. Demikian juga untuk pertemuan kedua. Kemudian ini contoh waiting time, ini yang kita sebut sebagai levelnya kardinal atau kontinu. Sedangkan hospital versus lokal itu kategorikal. Kemudian untuk masing-masing skenario tadi atau choice tadi itu kemudian diminta pasien atau responden memberikan penilaiannya, yaitu yang sepertiga bagian kanan itu. Ya. Yang biasa digunakan untuk menghubungkan atau menilai kepentingan relatif dari masing-masing atribut itu adalah regresi untuk manusia. Tapi kan ada banyak macam regresi, ada regresi probit, logit, ada logistik alias logit tadi, atau regresi linear, itu tergantung dari jenis data, khususnya data dependennya.
sebagai contoh dalam penelitian Ryan dan Farad itu menggunakan yang disebut sebagai order probit regression. Jadi variable dependennya dikotomi. Jadi beda delta B ini menunjukkan perbedaan utilitas manfaat antara A dan B. X1, X2, X3 dan sebagainya adalah variabel independennya itu adalah atribut. Kemudian besarnya kepentingan relatif dari masing-masing atribut ditunjukkan oleh koefisien regresi beta 1, beta 2 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini adalah kalau lokasi konsultasi pada pertemuan atau konsultasi pertama itu disingkat atau disebut sebagai log 1, log 2 untuk pertemuan yang kedua. Waiting time disingkat wait. Jadi itu nanti angka-angkanya yang akan dimasukkan di dalam, misalnya di dalam SPSS conjoint. Jadi angka-angka dari log 1, log 2, waiting time. Setelah dianalisis akan mendapatkan hasil regresi order probit seperti ini. Kita perhatikan di sana ada 1081 pengamatan pada 73 individu. Jadi kalau dibuat rata-rata masing-masing individu itu disodorkan kira-kira 15 kali pilihan. Ini kalau 1000 dibagi 73 kira-kira berapa? 15 kali memilih. Sehingga kemudian diperoleh variabel yang kita sebut variabel adalah karakteristik itu. Waiting time, koefisien regresinya minus, tanda minus, kemudian P value atau nilai P, signifikansi statistik. Ya, seperti halnya membaca regresi lainnya, ini tanda seperti regresi linear, tanda itu menunjukkan arahnya. Variabel dependennya adalah utilitas. Sebagai contoh, kalau pasien ditanya atau responden ditanya mana yang lebih suka di pelayanan konsultasi pertama itu dilakukan pada rumah sakit atau di klinik rumah sakit atau klinik lokal, maka itu lebih memilih klinik lokal. Karena kalau rumah sakit itu kepuasannya, utilitasnya malah lebih rendah, minus 0,77, lebih rendah daripada lokal. Demikian juga pada pertemuan yang kedua itu minus 0,91. Jadi kalau dilakukan di klinik rumah sakit itu akan menurunkan kepuasan pasien, menurunkan manfaat yang dirasakan oleh pasien sebesar minus 0,91. Jadi minus ini berarti kebalikan. Waiting time makin lama akan menurunkan kepuasan. Dan semuanya secara statistik signifikan dalam analisis. Artinya secara statistik signifikan temuan-temuan ini konsisten dalam jangka panjang. Ini adalah interpretasinya kira seperti ini. Atau kalau dibalik, kalau seandainya pelayanan ortodontik ini dipindah dari klinik rumah sakit ke klinik lokal, ini akan meningkatkan kepuasan sebesar 0,77. Jadi kalau ditampilkan secara positif seperti itu. Yang terakhir, di kalimat terakhir itu juga bisa diinterpretasikan orang bersedia untuk menunggu 1,3 bulan lebih lama, yaitu koefisien regresinya ini 0,77,
dibagi dengan waiting time-nya. Jadi ini kalau disebut sebagai B1 dibagi dengan B3-nya, beta 3, itu artinya angka itu menghasilkan 1,3 bulan lebih lama agar dapat mengunjungi klinik lokal untuk kunjungan pertama, dan bersedia untuk menunggu 1,5 bulan lebih lama agar kunjungan kedua itu bisa dilakukan di klinik lokal. Saya kira itu saya bisa sampaikan tentang conjoint analysis dengan contohnya.